Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Wahyu 15. Saudara, dalam buku Music and Emotion, Theory and Research yang ditulis oleh Jaslyn dan Sloboda, mereka mengatakan musik itu dapat dengan cepat dan kuat membentuk suasana hati, serta membangkitkan emosi, bahkan tanpa kita sadari. Makanya kalau dengar musik, rasanya emosi kita ini kan juga terpengaruh. Dengar lagu sedih bisa ikutan melo. Dengar lagu upbeat bisa ikutan semangat. Dengar lagu ritmenya enak juga bisa ikut bergoyang rasanya. Dan ngomong-ngomong soal musik dan emosi, apakah pujian dalam ibadah juga hanya soal rasa dan suasana hati? Apakah nyanyian gereja cukup sebagai ekspresi emosional saja? Nah, mari kita lihat Wahyu 15 ayat 3-4. Di sini dikatakan, mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saudara, dari bagian ini maka kita akan menemukan bahwa umat Tuhan bernyanyi bukan sekedar mengekspresikan perasaan, tapi ini bentuk penyembahan yang mengarahkan hati kepada Tuhan, atau bisa kita sebut dengan penyembahan sejati. Saudara, dalam pasal sebelumnya, bagian ini membahas tentang kesetiaan umat Tuhan dan penghakiman yang segera dimulai. Puncak dari murka Allah terhadap dunia yang penuh dosa ada dalam Wahyu 15 ini, yang akan berbicara tentang 7 malaikat yang membawa 7 malapetaka terakhir. Menariknya, di tengah penghakiman itu, kita menemukan ada pemberitaan keselamatan dan pujian bagi Tuhan dari umatnya. Di ayat 3, kita mendapati umat Tuhan menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Seperti yang kita tahu, nyanyian Musa ada dalam Keluaran 15. Di sana mereka merayakan pembebasan Israel dari Mesir, yaitu kemenangan dari penindasan. Dan ini paralel dengan keselamatan di dalam Kristus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa dan maut. Kemudian ada nyanyian anak domba. Hal ini menekankan kemenangan Yesus atas dosa dan dunia. Dan jika kita lihat ayat 4, maka bisa kita simpulkan bahwa nyanyian ini mengarahkan hati kepada kekudusan dan kemuliaan Allah. Ada sebuah deklarasi iman dan kebenaran. Nah, melalui pujian ini, kita juga dapat mempelajari 3 hal dalam nyanyian penyembahan. Yang pertama, nyanyian penyembahan itu untuk memuliakan Allah. Bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi tujuannya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, nyanyian penyembahan untuk mengajarkan kebenaran. Lirik dalam lagu-lagu rohani sudah seharusnya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita perhatikan, banyak nyanyian dalam Alkitab seperti Mazmur, banyak berbicara tentang atribut Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Dan tentu kita tidak asing jika banyak menggunakan kata ya Tuhan dibanding aku. Sehingga dari sini kita juga bisa memikirkan apakah lagu yang ada meninggikan Allah atau hanya berpusat pada perasaan saja. Yang ketiga, nyanyian penyembahan itu menguatkan iman. Nyanyian yang mengajarkan kebenaran tentu akan membentuk iman kita melalui pengajaran lagu itu. Dan ini akan menolong kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kasih-Nya. Saudara, kemenangan yang kita rayakan dalam pujian hari ini, semua karena Kristus yang telah menang atas maut. Melalui karya keselamatannya, saudara dan saya mendapat bagian kemenangan itu. Kita dibebaskan dari kuasa maut dan diberi hidup bersama dengannya. Bukankah dengan demikian kita memiliki pengharapan yang tak tergoyahkan? Saudara, Allah yang adil akan menghukum segala kejahatan. Tapi kita yang percaya dan diberi kemenangan, kita dipanggil untuk hidup kudus seperti Dia yang adalah kudus. Terus memiliki iman yang teguh dan terus memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Karena pada akhirnya kita juga akan menyanyikan lagu kemenangan bersama di hadapannya. Saudara, biarlah kita
terus menaikkan pujian kemenangan itu. Bukan sembarang pujian, tapi yang memuliakan Tuhan dan menyatakan kebenarannya. Biarlah pujian yang ada terus menyatakan Injil dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Amin.